Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dari kelas B jurusan Biologi dengan NIM F1D1211084. Kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Nah, sebelum kita melangkah pada penjelasan jaringan hewan dan jaringan tumbuhan, lebih baiknya kita mengetahui apa perbedaan dari jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Jaringan hewan terdiri atas jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, dan jaringan penguat. Sedangkan jaringan pada hewan terdiri atas jaringan embrional, jaringan epital, jaringan saraf, jaringan ikat, serta jaringan otot. Nah, pembahasan yang pertama yaitu jaringan pada tumbuhan. Terdiri atas jaringan gabus yang sering juga disebut dengan kambium gabus. Adalah pengelompokan meristem sekunder yang terbentuk dari sel-sel parenkim, kontraks bagian luar batang. Adapun ciri-ciri dari jaringan gabus yaitu yang pertama, tersusun atas sel-sel hidup kemudian mati, tersusun selnya rapat, dinding sel mengalami penebalan oleh zat suberin. Adapun fungsi dari jaringan gabus yaitu yang pertama, menggantikan epidermis sebagai pelindung, mencegah penguapan, melindungi diri dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Nah, adapun struktur jaringan pada jaringan gabus yang pertama yaitu jaringan gabus mempunyai sifat lebih kuat daripada epidermis dan terdapat di bagian tepi alat-alat tumbuhan. Bila epidermis pada tumbuhan telah mati, maka jaringan gabuslah yang akan menggantikan fungsi jaringan epidermis tersebut, yaitu melindungi jaringan bawahnya. Nah, jaringan gabus ini dibedakan menjadi 3, yaitu eksodermis, endodermis, dan kulit gabus. Yang kedua yaitu jaringan kambium, adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif, membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ini sering ditemukan pada batang dan akar. Yang ketiga yaitu jaringan parenkim, merupakan jaringan dasar yang dapat ditemukan pada hampir semua bagian tumbuhan, seperti filem, xilem, phloem, dan selubung berkas pengangkut. Adapun beberapa karakteristik pada jaringan parenkim tersebut yaitu sel pada jaringan parenkim merupakan sel hidup yang berukuran besar dan tipis, yang umumnya terbentuk segi 6. Susunannya tidak rapat, sehingga terdapat ruang besar antar sel. Yang ketiga, memiliki sifat embrional atau meristem karena dapat membelah diri. Yang ketiga yaitu memiliki banyak vakuola. Yang kelima, inti selnya terletak di dekat dasar sel. Nah, pada pengamatan sel tumbuhan yang kita amati yaitu pada akar jagung dan pucuk bunga puring. Yang pertama yaitu pengamatan pertama, akar jagung. Jaringan meristem atau jaringan embrional pada akar jagung merupakan jaringan di mana sel-selnya aktif membelah diri secara meiosis. Kemampuan jaringan bermeiosis secara terus-menerus menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan massa. Jaringan meristem terdapat diferensiasi menjadi jaringan dewasa maupun tetap. Berdasarkan letak jaringan meristem dibagi menjadi 2 yaitu meristem apikal dan meristem intraokuler. Jaringan apikal sering ditemukan pada bagian tunas, daun, dan ujung akar. Bagian tersebut selain aktif tumbuh karena membelah sel, juga bergerak karena pengaruh rangsang. Untuk ujung daun dipengaruhi oleh rangsang cahaya atau fotoprisma, sedangkan pada akar dipengaruhi oleh gravitasi gepsitisme. Nah, pada pengamatan yang kedua yaitu pada jaringan pucuk bunga puring. Berdasarkan asal letak, jaringan meristem dikelompokkan menjadi 2 yaitu jaringan meristem primer dan sekunder. Jaringan meristem primer adalah jaringan pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya aktif membelah. Pada umumnya terdapat pada ujung batang dan pucuk daun serta dengan ujung akar. Meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan
vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan akar. Meristem ini berasal dari sel-sel inisial yang disebut dengan protomeristem, yaitu jaringan yang sudah ada ketika masih berada pada fase embrional. Nah, yang seperti yang kita lihat yang di atas ya, ini ada penemuan dari Harbaleen, yaitu berdasarkan teori tersebut, protomeristem akan dikelompokkan menjadi protodelium, protokambium, dan meristem dasar. Selanjutnya, protodelium akan berdefinisi menjadi sistem jaringan penyangkut, sedangkan meristem dasar berkembang menjadi jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, pada pembahasan yang kedua atau yang pembahasan terakhir yaitu jaringan pada hewan. Yang pertama yaitu jaringan epitel. Pada hewan merupakan jaringan yang berfungsi sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagian luar hewan. Jaringan epitel terletak pada permukaan tubuh hewan yang membatasi organ tubuh dengan lingkungan luarnya. Jaringan epitel pada lapisan luar disebut dengan epitelium. Jaringan epitel yang membatasi rongga tubuh disebut dengan mesotelium. Jaringan epitel yang membatasi rongga tubuh disebut dengan endotelium. Yang kedua yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang berkembang dari meriskem yang berasal dari lapisan tengah embrional. Jaringan ikat ini merupakan penyongkong utama dari tubuh hewan dan manusia. Berdasarkan susunannya, jaringan ikat dibedakan menjadi 3, yaitu jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, dan jaringan ikat lemak. Jaringan otot atau yang ketiga yaitu jaringan otot merupakan jaringan yang berasal dari lapisan embrional dan disusun oleh sel-sel khusus yang mampu berkontraksi dengan mengandung velium sebagai elemen kontraksi. Jaringan otot berfungsi untuk menekan isi organ tersebut sehingga terjadi gerakan makanan dalam usus dan aliran darah ke seluruh tubuh. Jaringan otot ini dibagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, yang terakhir saya akan membahas mengenai jaringan embrional. Apa sih itu jaringan embrional? Jaringan embrional adalah jaringan yang muda yang sel-selnya selalu membelah dan merupakan hasil dari pembelahan sel zigot. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan saya kali ini. Mohon lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.